Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Sahabat beriman rahimakumullah. Di kesempatan silaturahmi hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabiullah utusan Allah, yaitu Nabi Idris alaihi salatu wassalam, di mana ditegaskan bahwa nama Nabi Idris ini Allah sebutkan 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 56 dan 57 yang artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Ka'ab radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa arti dari kata warfa'nahu makanan 'aliyya? Kata Ka'ab, artinya ialah di mana Nabi Idris alaihissalam ini pernah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat setiap hari dengan seluruh amalan Bani Adam, yang di mana seluruh amalan manusia pahalanya untuk Nabi Idris alaihissalam tanpa mengurangi pahala mereka yang beramal. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia Nabi Idris alaihissalam ini ingin amal ibadahnya yang sangat banyak, karena beliaulah yang pertama sekali bisa menulis, bisa menjahit, dan yang pertama sekali bisa merawat kuda, bisa ilmu perbintangan pula, dan yang pertama sekali bisa ilmu berhitung, atau saat ini yang kita kenal dengan matematika, ya sahabat beriman semuanya. Jadi daripada Nabi Idris alaihissalam inilah yang pertama sekali menemukan itu semua. Jadi dari sinilah Nabi Idris alaihissalam mendapatkan pahala daripada amal jariyahnya tersebut, di mana ilmunya yang bermanfaat. Jadi kita sama-sama sudah mengetahui bahwa amal jariyah yang tidak akan putus salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, ya sahabat beriman semuanya. Dan diketahui pula nama asli daripada Nabi Idris alaihissalam ini ialah Khanuk, dan di dalam agama Yahudi serta Nasrani beliau dikenal dengan nama Henok. Di dalam kasus Al-Anbiya disebutkan pula bahwa para ahli tafsir memiliki perbedaan pendapat. Tetapi kenapa beliau dinamakan Idris? Dikarenakan nama Idris berasal daripada kata darasah, yaitu belajar. Dan diketahui pula Nabi Idris alaihissalam ini sangat tekun sekali dalam hal belajar atau menuntut ilmu. Jadi sahabat beriman semuanya, di edisi sebelumnya kita sudah membahas dan mengetahui bahwa Nabi Idris alaihissalam ini mempunyai seorang guru, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Dan dikatakan pula Nabi Idris alaihissalam ini sangatlah tekun sekali dalam hal belajar dan menuntut ilmu, ya. Mengenai lokasi daripada Nabi Idris alaihissalam ini dilahirkan dan dibesarkan, sebagian berpendapat bahwa beliau dilahirkan di Mesir, yaitu tepatnya di daerah Manaf ataupun Memphis, dan mereka menamakannya dengan Harmas al-Haramisa, atau yang disebut dengan ahli perbintangan. Dan juga Nabi Idris alaihissalam ini dijuluki dengan julukan yaitu Asad al-Asad, ataupun artinya singanya dari segala singa. Jadi sahabat beriman semuanya,
sudah sama-sama bisa kita ketahui kenapa beliau Nabi Idris alaihissalam ini dijuluki dengan Asad al-Asad, singanya dari segala singa, di mana beliau itu sangatlah berani dan tidak pernah takut pada siapapun dan hal apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mendapat julukan Asad al-Asad, yaitu singanya dari segala singa. Jadi kalau Umar bin Khattab itu diberi julukan singanya padang pasir. Berarti kesimpulannya lebih tinggi lagi posisi dan derajatnya Nabi Idris alaihissalam ini daripada julukan yang ada pada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sahabat beriman semuanya, ada pula sebagian ahli yang lainnya berpendapat bahwa beliau Nabi Idris alaihissalam ini dilahirkan serta dibesarkan di daerah Babylon, atau yang sekarang ini kita sebut negaranya itu yaitu negara Irak. Ya, sahabat beriman, dulu daerah Babylon itu di zaman sekarang ini yaitu adanya negara Irak. Lalu Nabi Idris alaihissalam pun dikisahkan saat itu hijrah ke daerah Mesir. Dan diketahui pula bahwasanya Nabi Idris alaihissalam ini adalah keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam yang keenam. Di mana sahabat beriman semuanya, kalau kita tarik nasab daripada Nabi Idris alaihissalam ialah nasab beliau yaitu Idris bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anushi bin Nabiillah Sis bin Nabiillah Adam alaihissalam. Jadi sudah tahu semua ya sahabat beriman, itulah nasabnya daripada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam inilah yang pertama sekali menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan diketahui pula usia beliau saat menerima wahyu tersebut ialah 82 tahun. Sahabat beriman semuanya, ketika Nabi Idris alaihissalam mendapat wahyu tersebut, akhlak kaumnya diketahui pada saat itu benar-benarlah rusak. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kelebihan pada Nabi Idris alaihissalam, di mana menurut riwayat Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah bahwa Nabi Idris alaihissalam ini ialah orang yang pertama sekali menemukan tulisan atau mengajarkan daripada tulis menulis. Jadi pada saat itu sebelum Nabi Idris menemukan tulisan, pada saat itu untuk komunikasi tidaklah melalui tulisan. Ya, daripada perantara Nabi Idris inilah makanya sampai saat ini kita mengetahui perihal alfabet dan bagaimana cara menulis untuk berkomunikasi. Dan menurut Al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau Nabi Idris alaihissalam ini adalah seorang yang pertama sekali pintar menjahit dan membuat baju yang dimana untuk sebagai penutup aurat. Nah, sahabat beriman semuanya, diketahui saat itu sebelum masanya Nabi Idris alaihissalam menemukan daripada ilmu menjahit dan membuat baju, pada saat itu orang-orang zaman itu menutup auratnya dengan kulit binatang ataupun kulit kayu. Jadi daripada hasil temuan Nabi Idris alaihissalam inilah yang sampai saat ini kita temukan dan kita menyebutnya dengan pakaian ataupun busana. Jadi sungguh sangat cerdaslah Nabiullah yaitu Nabi Idris alaihissalam. Dan diriwayatkan pula di saat beliau memasukkan jarumnya saat menjahit sebuah pakaian, beliau Nabi Idris alaihissalam ini selalu membaca subhanallah, dan beliau adalah orang yang sangat jujur dan selalu membenarkan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dengan kelebihan yang dimiliki Nabi Idris alaihissalam ini sudah sangatlah cukup
membuat orang pada zaman itu percaya bahwa beliau ialah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada usia 82 tahun ini beliau diangkat menjadi seorang nabinya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaumnya Nabi Idris alaihissalam ini tidak mau ikut dengan dakwahnya Nabi Idris alaihissalam. Dan yang lebih anehnya lagi, kaumnya pada saat itu sangat tidak bisa untuk dinasihati. Ya sahabat beriman, jadi bisa kita ketahui bahwa di usia 82 tahun ya, orang itu sudah sangat matang baik dalam pemikiran dan dalam hal mengambil keputusan. Menurut kitab tafsir, Nabi Idris alaihissalam ini hidup 1000 tahun lamanya setelah meninggalnya Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan di dalam buku yang berjudul Qasas Al-Anbiya karya Ibnu Katsir dituliskan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini hidup bersama Nabi Adam alaihissalam selama 300 tahun lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kepada Allah lah yang Maha mengetahui. Dan diceritakan pula ada satu kisah nih ya sahabat beriman semua. Ada satu kisah yang sangat menarik daripada kisah Nabi Idris alaihissalam ini. Di mana dikisahkan pada saat itu Nabi Idris alaihissalam sedang menjahit sebuah pakaian. Lalu datanglah iblis yang menyamar menjadi seorang laki-laki. Ya, sahabat beriman semuanya, kita semua sudah tahu bahwa jin, iblis dan sebangsanya itu bisa tasyakul atau berubah wujud menjadi apapun dan siapapun kecuali Allah dan para nabinya. Dan diceritakan pada saat itu iblis yang sudah berubah menjadi sosok laki-laki datang ke rumah Nabi Idris alaihissalam dengan membawa sebutir telur. Ya, sahabat beriman, tolong disimak ya. Pada saat itu iblis sedang berubah wujud menjadi seorang laki-laki datang menghampiri Nabi Idris alaihissalam di rumahnya dengan membawa sebutir telur. Dan laki-laki tersebut pun bertanya kepada Nabi Idris alaihissalam, bisakah Tuhanmu memasukkan dunia ke dalam telur ini, wahai Idris? Nah, sahabat beriman, ini pertanyaan yang dilontarkan oleh iblis yang berubah wujud menjadi laki-laki tersebut. Dan tidak diragukan lagi ya sahabat beriman semuanya bahwa sesungguhnya Nabi Idris alaihissalam ini sudah sangat tahu bahwa laki-laki ini adalah iblis yang berubah wujud dengan tujuan untuk mengelabuinya atau menipu dayanya. Lalu Nabi Idris alaihissalam pun mengajak laki-laki tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya dengan alasan Nabi Idris agar ia bisa bertanya apapun yang ia mau dan dia akan menjawabnya. Jadi perlu digarisbawahi sahabat beriman semuanya, setiap Nabi Allah, setiap wali Allah itu bukan orang sembarangan, di mana mereka semua itu mendapat karomah, kelebihan ataupun mukjizat yang dimana kita bilang IQ ya, IQ-nya yang sangat tinggi ya sahabat beriman semuanya. Mereka tingginya di atas lebih daripada rata-rata. Nah, di dalam cerita ini sudah sangat jelas di pikiran iblis bahwa dia merasa sangat bangga diri, bahwa di dalam pemikiran iblis ini ya, yang telah berubah diri menjadi laki-laki tersebut ya sahabat beriman, bahwa si Nabi Idris ini enggak mengetahui sama sekali penyamarannya tersebut. Singkat cerita, setelah mereka berdua masuk ke dalam rumahnya Nabi Idris alaihissalam, kembalilah laki-laki tersebut melontarkan pertanyaan yang sama kepada Nabi Idris alaihissalam. Di mana pertanyaan tersebut saya ulangi kembali, apakah Tuhan sanggup memasukkan dunia ke dalam telur ini, wahai Idris? Ya sahabat beriman, itu kata si iblis. Lalu saat di dalam rumah tersebut Nabi Idris alaihissalam yang pada saat itu sedang memegang jarum jahitnya pun langsung memberikan jawaban kepada laki-laki tersebut. Sungguh sangat cerdas. Kenapa bisa saya katakan cerdas sahabat beriman? Kita simak kelanjutan ceritanya. Apa kata Nabi Idris alaihissalam kepada laki-laki tersebut?
jangankan dalam sebutir telur ini, kata Nabi Idris alaihissalam, Allah pun bisa memasukkan dunia ini ke dalam lubang jarum ini yang saya pegang, kata Nabi Idris alaihissalam. Lalu seketika Nabi Idris pun menusukkan jarum tersebut ke mata iblis yang berubah wujud menjadi laki-laki tersebut. Dan pada saat itu pula iblis pun terkejut dan menjadi kesakitan serta lari tunggang langgang. Dan di dalam benaknya iblis tersebut berkata, ternyata Nabi Idris sudah mengetahui bahwa dia adalah iblis yang sedang menyamar menjadi laki-laki tersebut. Lalu iblis tersebut pun langsung kabur dan menghilang pada saat itu juga. Jadi sahabat beriman, dari sini sudah sangat jelas dan sangat unik serta sangat lucu daripada kisah Nabi Idris alaihissalam, di mana menurut si iblis ini, Nabi Idris alaihissalam ini orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti kalau dia itu yang sudah menyamar, kalau dia itu adalah sosok iblis yang menyamar menjadi laki-laki. Tapi yang sangat disayangkan, karena ego hatinya tersebut, ya, akhirnya ia terjerumus dalam kebodohannya sendiri, iblis tersebut. Jadi sahabat beriman, di sini sudah sangat jelas, pintar belum tentu paham sahabat beriman. Jika kita berbicara tentang pintar, jujur, pastilah iblis lebih pintar dari siapapun, karena dialah yang pertama sekali mendapatkan gelar penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memimpin para malaikat untuk memberantas kaum zan saat adanya kehancuran di muka bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi menjadi khalifah. Nah, itu kalau bicara pintar. Namun kita bicara paham sahabat beriman semuanya. Pintar belum tentu paham, namun paham sudah pasti pintar. Dan sekali lagi di sini kita bisa petik hikmahnya dan pelajarannya bahwa setiap nabiullah, waliullah dan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah ialah memiliki IQ di atas rata-rata dan lebih tinggi lagi. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.